Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel 10 Pemuda, channel yang berisi tentang informasi pendidikan dan teknologi informasi. Kali ini sedang marak tentang kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Kita akan kupas berapa kali Indonesia ganti kurikulumnya. Jadi di sini sedikit menginformasikan mulai awal merdeka sampai sekarang sudah berapa kali sih Indonesia dalam hal ini pendidikan di Indonesia mengganti kurikulum, karena prinsipnya ada pendapat di masyarakat bahwa ganti menteri ganti kurikulum. Pengertian lainnya, kurikulum akan berganti sejalan dengan situasi politik dan zamannya. Hal ini tidak dipungkiri ya, faktanya memang demikian. Berikut beberapa singkat mengenai perjalanan dan perubahan kurikulum di Indonesia yang dirangkum dari berbagai sumber. Pertama, di tahun 1947 nih, awal-awal kemerdekaan, ada kurikulum 1947, bahwa di sini kurikulum dibuat 2 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Saat itu Indonesia masih bergejolak karena agresi militer Belanda dan sekutu serta terjadi sejumlah pemberontakan. Awalnya kurikulum itu masih menggunakan istilah Belanda, yaitu Leerplan. Di dalam kurikulum ini pemerintah mencoba merencanakan sistem pembelajaran bagi para pelajar di masa revolusi dengan menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Jadul sekali ya, ini sudah ada kurikulum awal-awal Indonesia merdeka. Kurikulum itu baru bisa dilaksanakan tahun 1950 setelah Republik Indonesia menekan kesepakatan dengan kerajaan Belanda yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar. Selanjutnya ada kurikulum tahun 1952. Rencana pelajaran saat itu disebut dengan rencana pelajaran terurai 1952. Jadi kurikulum 1952 itu disebut dengan rencana pelajaran terurai. Pada tahun 1952 pemerintah menetapkan kurikulum baru yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya di tahun 1947. Di dalam kurikulum 1952 diatur tentang topik pembahasan di setiap mata pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Selain itu, kurikulum juga mengatur satu orang guru hanya mengajar satu pelajaran. Dari tahun 1952 ini cukup lama kurikulumnya berjalan, baru ganti lagi di tahun 1964. Ini sudah memasuki masa-masa Indonesia setelah masa peperangan ya. Kurikulum tahun 1964 ini disebut dengan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum 1964 dirancang dengan tujuan memupuk pengetahuan akademik dan jenjang sekolah dasar. Selain itu, konsep pembelajaran menitik beratkan pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional, dan artistik. Berdasarkan hal itu, pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari krida, yakni memberikan kebebasan bagi siswa yang berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya. Oh, keren sekali nih, di tahun 1964 ternyata hari Sabtu itu memang sudah dibebaskan siswa untuk tidak di kelas, tetapi dia berlatih sesuai dengan minat dan bakatnya. Lanjut, pergantian kurikulum yang keempat di tahun 1968 disebut kurikulum 1968. Kurikulum 1968 ini dibuat setelah pergantian rezim pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru, tepatnya 3 tahun setelah peristiwa 30 September 1965. Penetapan kurikulum ini juga saat dinilai dengan syarat sekali dengan nilai politis, lantaran dianggap untuk menghapus peninggalan Orde Lama dan rezim Soekarno. Tujuan utama dari kurikulum untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani. Ciri kurikulum 1968 ini adalah materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi atau keterkaitan untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Selain itu, sifat materi pelajaran di tahun 1968 adalah teoritis dan tidak terlalu terkaitkan dengan permasalahan pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya
Kurikulum di tahun 1957 ini kurikulum yang kelima, ini sudah pergantian kelima. Kurikulum 1975 itu diterapkan setelah program rencana pembangunan 5 tahun. Zaman Orde Baru itu ada Repelita ya. Repelita itu rencana pembangunan selama 5 tahun. Tahap pertama berjalan di masa pemerintahan Orde Baru. Kurikulum itu menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien akibat pengaruh konsep. Di dalam kurikulum 1975, metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci. Selanjutnya yang keenam, kurikulum 1984. Perubahan kurikulum di Indonesia terjadi lagi pada tahun 1984. Ini cukup lama. Di dalam kurikulum ini dikenal dengan konsep pembelajaran cara belajar siswa aktif. Nih, di tahun 1984 tuh sebetulnya sudah ada konsep pembelajaran cara belajar siswa aktif yang biasa tren disebut dengan CBSA. Kurikulum 1984 dibuat karena kurikulum sebelumnya dinilai lambat dalam memproses kemajuan di kalangan masyarakat. Di dalam kurikulum itu juga ditambahkan mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Ini pelajaran yang sekarang malah tidak ada, ini pelajaran yang keren. Di dalamnya ada sejarah perjuangan bangsa atau disebut dengan PSPB. Selain itu, kurikulum 1984 juga membagi mata pelajaran siswa SMA menjadi program inti dan program pilihan sesuai bakat dan minat. Kurikulum 1984 ini berjalan cukup lama, atau CBSA ini cukup lama, dari tahun 1984 baru berganti lagi di tahun 1994, hampir 10 tahun ya. Kurikulum 1994 serta suplemen kurikulum 99 dibuat dari hasil kombinasi kurikulum 75 dan kurikulum 1984. Akan tetapi menerapkan kurikulum itu dihujani kritik oleh kalangan praktisi pendidikan hingga orang tua pelajaran, sebab adanya materi pembelajaran dinilai terlampau berat dan padat. Selain materi pelajaran umum yang dinilai berat, di dalam kurikulum ini juga ditambahkan materi muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Jadi di kurikulum tahun 1994 ini terjadi perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan. Nah, ini yang membedakan dengan sebelumnya. Ada perbedaan pembagian waktu pelajaran yang tadinya semester menjadi caturwulan. Itu 4 bulan sekali anak-anak diberikan raport evaluasi, yaitu periode pelajaran. Bagi waktu pelajaran dari semester ke caturwulan ini maksudnya dibagi menjadi 3 kali caturwulan selama 1 tahun. Kemudian pada penerapan kurikulum 1994 tingkat SMP diganti menjadi SLTP sebutannya. SMA diganti menjadi SMU. Dan program penjurusan di SMA kurikulum 1994 dibagi menjadi 3 program, yaitu IPA, IPS, dan bahasa. Ini cikal bakal yang terjadi belakangan ini. Yang ke-8, kurikulum berbasis kompetensi KBK di tahun 2024. Kurikulum 2024 di Indonesia kembali berganti menjadi sebagai kurikulum KBK. Kurikulum ini menitik beratkan pada kompetensi 3 unsur pokok, yaitu kompetensi sesuai spesifik, indikator-indikator evaluasi yang menentukan keberhasilan mencapai kompetensi, dan pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Dengan kurikulum ini, sekolah diberikan kewenangan menyusun dan mengembangkan kompeten kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik, dari yang mula berbasis materi menjadi kompetensi. KBK mempunyai ciri-ciri yang menekan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Lalu kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan metode bervariasi. Kurikulum ini tidak berlangsung lama, dari tahun 2004 ini langsung berganti. Kurikulum yang ke-9 itu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP di tahun 2006. Kurikulum ini yang salah satu kurikulum
yang lama berlaku dari tahun 2006, nanti berganti di tahun 2013. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum ini menetapkan sejak pemberlakuan undang-undang tahun 2003. Meski kurikulum itu hampir sama dengan KBK tahun 2004, tetapi prinsip penyusunan menggunakan konsep desentralisasi pada sistem pendidikan. Pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, lalu guru diminta mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan peserta di daerah masing-masing. Yang ke-10, kurikulum 2013 nih, yang terakhir, yang belakangan, yang mungkin masih digunakan sebagian besar pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 atau Kurtilas diterapkan oleh pemerintah untuk mengganti kurikulum 2006. Pada tahun ajaran 2013-2014, tepatnya sekitar pertengahan tahun 2013, kurikulum 2013 diterapkan secara terbatas, kemudian diterapkan ke seluruh. Kurikulum 13 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Akan tetapi penerapan kurikulum 13 dihentikan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Bapak Sedan tanggal 11 Desember. Kurikulum kembali kepada KTSP. Selanjutnya yang terakhir, ini yang terbaru, yang ke-11, kurikulum Merdeka tahun 2022. Menariknya, kurikulum ini sepertinya sudah terintegrasi dari kurikulum sebelumnya, dari pertama di tahun 1947 sampai yang terakhir kurikulum 2013 ini merangkum beberapa dan mengambil yang irisan-irisan. Kurikulum Merdeka atau sebelumnya disebut dengan prototipe diluncurkan pemerintah pada tanggal 11 bulan 2 tahun 2022. Terobosan ini penting sekali karena berhubungan langsung dengan akselerasi mutu pembelajaran. Kurikulum ini mulai diterapkan pada tahun ajaran 2022 sampai 2023. Beberapa sekolah dipersilahkan untuk memilih. Lewat kurikulum ini, siswa SMA, sekolah menengah atas, aliyah, dan yang setara bisa memilih kombinasi mata pelajaran sesuai dengan minat, jadi tidak ada penjurusan. Selain itu, kurikulum Merdeka tidak akan membuat sekat-sekat penjurusan, jadi dihilangkan jurusan IPA, IPS, bahasa, dan yang lainnya kepada pelajar di SMA. Keunggulan dari kurikulum Merdeka ditengarai, pertama itu lebih sederhana, mendalam, dan karena kurikulum ini akan fokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Kedua, tenaga pendidik dan peserta didik akan lebih merdeka karena bagi peserta didik tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakatnya. Demikian beberapa historis dari kurikulum. Ternyata Indonesia sudah 11 kali ganti kurikulum, yang terakhir ini kurikulum Merdeka. Semoga akan menjadi baik untuk kehidupan pendidikan di masa mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.